Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan jangan lupa juga untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, bertemu lagi dengan channel Galeri Kreasi. Dalam video ini saya akan melakukan sebuah unboxing ya. Ini baru saya buka karena untuk mempercepat durasi video, karena untuk proses pembukaannya kalau ditampilkan dalam satu video ini sangat lama ya. Jadi tadi barusan saya buka dan ini baru saya buka untuk packingannya begitu. Jadi kalau untuk paketnya sendiri belum ada saya jamah. Nah, untuk paketnya ini saya dapatkan dari pengrajin di salah seorang pengrajin di di Wonosari, Jawa Tengah. Begitu. Di Wonosari, Jawa Tengah. Yang mana untuk paketnya ini saya menempa perangkat untuk membuat pakaian keris begitu ya. Jadi ini satu set alat segrek untuk pengerjaan warangka atau pakaian keris. Nah, untuk paketnya ini berbeda-beda ya. Ada 4 buah paket. Satu paket tetapi 4 item begitu. Yang mana ini merupakan satu set perlengkapan untuk mengerjakan pakaian keris. Jadi selama ini kalau untuk membuat keris itu saya dengan alat yang seadanya saja ya, artinya ketika membuat lubang daripada sampir keris itu dia dengan bor, kemudian dengan pisau ukir. Jadi prosesnya itu sangat lama, dan untuk pengerjaan bagian ganjanya itu biasanya dulu sebelumnya saya menggunakan gergaji besi itu ya. Jadi itu sangat goyang. Jadi untuk mempermudah pekerjaan saya menempa alat ini. Nah, ini pertama kita bahas dulu yaitu bor. Untuk panjangnya ini semua diinformasikan oleh pengrajinnya yaitu 50 cm. Begitu, 50 cm. Ya, dari ujung sini sampai ke sini 50 cm semuanya. Begitu. Nah, pertama ini kita bahas terlebih dahulu yaitu ialah mata bor ya. Yang mana untuk mata bor panjang ini itu berguna untuk membuat pakaian keris yang iras. Jadi gandar atau pakaian keris yang panjang itu ya, bagian yang untuk pilah itu memang sebenarnya kalau mengikuti zaman-zaman dulu banyak yang ia iras tanpa dua sisi kayu yang dibentuk tengahnya kemudian direkat. Bukan seperti itu ya kalau untuk yang iras. Yang iras itu dia utuh dalam satu pengerjaan, satu batang kayu yang dikerjakan secara utuh begitu. Jadi prosesnya itu dibor terlebih dahulu. Dibor dengan menggunakan bor yang panjang ini ya, 50 cm. Nah, adapun yang saya ketahui teknik untuk mengebornya, ada yang kayunya itu ditaruh di bais atau ragum ya, kemudian diikat, diketatkan, baru dibor. Kemudian ada juga teknik yang pernah saya lihat itu untuk bornya itu diletak pada tatakan yang ia tidak goyang, kemudian dipegang kayunya ini dari atas. Begitu, jadi pengerjaannya dipegang melalui tangan seperti ini. Tetapi itu untuk orang yang expert ya, yang pengalaman ya, karena dia menatakan bornya di tatakannya itu, jadi bornya tidak goyang. Begitu. Ada yang ditata
dengan secara tidur purnya, kemudian dikerjakan miring seperti ini. Kemudian ada juga yang matanya ini ke atas, jadi pengerjaannya seperti ini, ditekan ke bawah, dan itu harus orang yang expert ya, begitu. Kemudian selanjutnya setelah dipur itu tentu akan dibersihkan ya, dibuat rongga yang besar, yaitu dengan segrek segitiga. Semoga nampak ya untuk visualnya ya. Jadi ini segrek yang segitiga, mata segitiga. Jadi ketika dibuat bor itu kan hanya bulatan saja. Jadi untuk memperbesar lubangnya itu, untuk memasukkan bilah kerisnya itu, dia harus di hampir saja, mohon maaf, hampir jatuh, mohon maaf sebelumnya. Jadi setelah dibor, dia kemudian diserut pakai segrek segitiga, begitu. Diserut menggunakan segrek segitiga yang seperti ini. Nah, begini untuk modelannya. Diserut, kemudian diletakkan bilah kerisnya sampai dirasa itu cocok ya. Tapi kalau ini kan dia hanya memakan kayunya itu, menggerus kayunya sedikit, karena untuk bentuknya pun sangat tipis ya, yaitu segitiga. Nah, kemudian juga dibantu dengan segrek yang setengah lingkaran. Segrek setengah lingkaran itu seperti ini. Nah, fungsi dari segrek setengah lingkaran itu, ia untuk daya gerus yang lebih besar pada bidang yang lebih lebar, begitu ya. Pada bidang yang lebih lebar, kemudian dia merapikan dari pengerjaan segrek segitiga sebelumnya. Jadi ketika setelah menggunakan segrek segitiga, kemudian dibantu dengan segrek yang setengah lingkaran ini, untuk bidang yang lebih besar tentunya ya. Tentunya untuk pengerjaan dari segrek segitiganya ini lebih rapi nanti hasilnya, jadi dia lebih rata, begitu. Itu fungsinya untuk segrek yang setengah lingkaran. Begini visualnya ya kalau untuk dari samping. Jadi dia digerus untuk bidang yang lebar, jadi dia untuk hasilnya itu lebih rata, begitu. Sangat panjang ya, 50 cm. Sebenarnya kalau untuk pakaian ini sudah lama saya dapatkan, sudah ada lah 5 hari yang lalu. Nah, kemudian ini gergaji, mata gergaji. Nah, untuk yang ini ialah fungsinya untuk menyetel sampir untuk bagian ganja atau ganjar. Jadi kan untuk ganja itu kan makin lama makin mengecil ya, jadi untuk menyetelnya itu bisa menggunakan gergaji ini. Nah, ini kita coba. Tajam ya, dan daya gerusnya juga bagus. Nah, langsung nampak hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk menyetel ekor ganja lebih efisien tentunya dan lebih praktis, begitu. Jadi sebenarnya kalau difungsikan hanya untuk ganja sangat sempit sekali artiannya. Tetapi ini pun kita bisa juga terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu untuk membantu sisi samping ini, begitu. Jadi tidak serta-merta stagnan hanya untuk membuat atau menyetel ekor ganja ya. Itu bisa dilakukan dalam beberapa fungsi sesuai dengan insting kita dalam mengerjakan pakaian pusaka ini, begitu. Jadi inilah untuk satu kesatuan, satu alat set yang lengkap ya untuk mendukung pengerjaan pakaian atau warangka keris supaya lebih mudah, begitu. Dan sebelumnya memang saya belum pernah untuk membuat pakaian keris yang iras ya. Jadi ini akan saya usahakan, begitu.
Dan kalau untuk iras ini sendiri, ada yang hanya untuk bagian gandar yang iras, ada yang keseluruhannya itu iras. Artinya bagian sampir dan bagian serunai atau gandar itu dia menyatu, bukan sambungan. Dan itu tentunya dengan pekerjaan yang sangat berhati-hati ya, dan tingkat kesulitannya itu sangat tinggi. Karena satu kayu utuh dan besar itu yang akan dikerjakan begitu. Jadi ya, dengan adanya alat ini tentunya akan mempermudah kita dalam proses pengerjaan pakaian keris kita begitu. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sebelumnya ya bagi para penonton yang belum mensubscribe channel ini, mohon di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar saya tetap bersemangat dalam membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara atau hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan kita ya. Begitu. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.